Kalau kita berbicara tentang pengobatan, banyak dari kita mungkin tidak terlalu bisa menerima kalau masalah gangguan kecemasan, psikosomatik itu perlu obat, ya. Apalagi mungkin kalau teman-teman diberitahukan oleh dokternya bahwa Anda nih harus makan obat lebih dari 6 bulan gitu. Jadi kepikirannya itu udah, waduh kok berat banget nih makan obat gitu ya. Dan kalau bicara tentang psikosomatik, saya pengalaman lebih dari 16 tahun menangani masalah ini, kita tahu bahwa psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa itu biasanya datang pasiennya itu sudah berkunjung ke berbagai dokter. Jadi mereka biasanya akan mengatakan bahwa mereka itu membutuhkan bantuan psikiater setelah berkunjung ke berbagai dokter dan dikatakan mereka baik-baik saja gitu. Jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini, saya lihat ada beberapa sejawat senior yang mengatakan masih adanya stigma ya yang melekat dalam praktek psikiatri, di mana pasien sendiri itu tidak yakin sepenuhnya bahwa pengobatan itu bisa membantu. Apalagi kalau misalnya banyak di antaranya mereka setelah menjalani pengobatan tidak mendapatkan perbaikan yang mungkin diharapkan. Ya. Tapi kalau kita melihat lebih detail dan lebih jauh lagi tentang masalah ini, sebenarnya problem yang utamanya adalah ketidaksamaan persepsi antara dokter dan pasien. Misalnya yang paling sering adalah kata sembuh. Sembuh dalam istilah kedokteran jiwa ini sebenarnya bukan berarti tidak akan kambuh. Jadi recovery ataupun kondisi bebas gejala tanpa obat atau yang kita bilang recovery itu bisa dicapai, tapi bukan berarti tidak bisa balik kembali. Nah, ini masalahnya banyak pasien mengira kalau udah sembuh ya harusnya sudah tidak berulang lagi gitu ya. Seperti kayak kena penyakit cacar kali ya, cacar air yang biasanya kalau udah kena ya sekali aja udah gitu. Padahal banyak contoh penyakit medis itu bisa berulang. Yang paling sering ya flu, batuk pilek, bahkan DHF atau dengue hemorrhagic fever itu juga bisa berulang ya, karena strain-nya atau jenis virusnya yang menginfeksi kita itu bisa berbeda begitu. Sama juga seperti penyakit tifus juga kan orang selalu mengkaitkannya dulu dengan kelelahan gitu ya. Wah, kecapean nih kerjanya sampai tipes gitu. Jadi sebenarnya biasa aja gitu. Hanya saja pandangan kita terhadap penyakit kejiwaan itu dianggap sesuatu yang non medis gitu. Jadi konsep berpikirnya itu ya sedikit berbeda gitu. Beda lagi ketika kita berbicara tentang fase remisi gitu. Apa itu fase remisi? Remisi itu adalah bebas gejala, lebih dari sekitar 70% gejala membaik, tapi dalam masih makan obat. Nah, si pasien ini biasanya suka sulit menerima. Saya udah membaik atau belum, Pak Dok? Gitu ya. Terus kita bilang, ya Anda bagus nih, perbaikan sudah baik, signifikan, dari sisi fungsi Anda sudah bisa bekerja kembali seperti biasa, gejala hilang gitu ya, atau bahkan berkurang 80%. Tapi kemudian pasien menjawab, ya tapi masih makan obat dok. Nggak masalah sebenarnya makan obat itu. Yang penting itu fungsinya yang membaik. Makanya dikatakan orang sehat jiwa itu di dalam, misalnya apa, kita mau ambil WHO lah. Definisi WHO itu kemampuannya dia untuk berfungsi secara pribadi maupun sosial dengan baik gitu. Itu yang dikaitkan dengan apa yang dimaksud sehat jiwa oleh WHO. Jadi bukannya berarti sehat jiwa itu nggak makan obat gitu. Ya. Dan kesembuhan itu jangan cuma diukur dengan tidak makan obat gitu. Ini yang sering kali saya ungkapkan ke pasien-pasien saya ya di dalam praktek. Karena kita nggak bisa bilang sama semuanya. Saya sudah berkali-kali, saya sudah 14 tahun di YouTube. Teman-teman mungkin yang sudah follow saya dari tahun-tahun sebelumnya sudah paham bahwa
tidak mudah untuk melihat perspektif gangguan kejiwaan itu sebagai penyakit medis biasa gitu. Stigmanya terlalu kuat. Orang khawatir, walaupun mungkin sekarang itu saya bersyukur 5 tahun belakangan ya, sejak pandemik gitu, 2019 awal, mulai terlihat ya, Gen Z ya, ataupun teman-teman milenial juga, itu sudah mulai sangat menyadari tentang masalah kejiwaan. Walaupun mungkin di antara kita itu tidak langsung berpikir kalau masalah kejiwaan itu datang ke psikiater. Karena banyak di antaranya mungkin lebih fokus ke pengobatan non-medis, ya, misalnya dengan cara-cara non-medis. Tidak problem juga sebenarnya. Karena saya tahu banget sebagai seorang psikiater, juga sebagai dosen, saya sering memberitahukan kepada adik-adik kelas, kepada teman-teman mahasiswa, bahwa ketika seseorang itu berada pada situasi sulit di pikiran, perasaan, dan perilakunya, itu belum tentu mereka menganggap ini suatu kondisi medis. Jadi kalau sekarang mungkin teman-teman ini banyak yang memahami bahwa oh kalau depresi itu karena serotonin, dopamin, norepinefrinnya tidak stabil, neurotransmitternya ya, bahkan kalau gangguan cemas dikaitkan dengan aktivitas dari amigdala yang berlebihan gitu ya, yang sudah kita sering omongin itu bertahun-tahun, mulai belakangan mulai mengerti ternyata memang betul. Karena bukan cuma masalah faktor lingkungannya. Ya, faktor lingkungannya sih sebenarnya tidak terlalu banyak perubahan gitu ya. Atau mungkin berubah luar biasa, tapi kan nggak bisa dianggap sebagai satu-satunya pemicu. Makanya kalau misalnya ada orang yang sering mengatakan bahwa salah satu contoh untuk membantu diri menjadi jauh lebih baik di bidang psikiatri adalah menyadari diri apa adanya gitu, misalnya ya, begitu bilangnya. Tapi kalau kita perhatikan, menyadari diri apa adanya juga sebenarnya tidak terlalu mudah, ya. Karena orang tuh banyak nggak sadar. Begitu pula makanya di dalam ilmu kedokteran jiwa, kita mengenal ada yang namanya gangguan kepribadian. Dan gangguan kepribadian ini, itu sulit diperbaiki atau disembuhkan, dalam tanda kutip. Kenapa? Karena orangnya sendiri tidak menyadari. Jadi nggak heran tuh teman-teman belakangan mengatakan bahwa ada NPD, Narcissistic Personality Disorder, atau gangguan kepribadian narsisistik. Banyak di antara kita mungkin melihat bahwa ini kan sulit ya diperbaiki. Benar. Cuman kayaknya dikenali aja gitu. Oh, ini teman saya atau keluarga saya atau pasangan saya punya masalah NPD. Tapi terus apa yang mau dilakukan? Ya. Kayaknya bingung gitu, karena memang nggak semua. Jadi kita tahu bahwa tidak semua gangguan kejiwaan itu bisa diperbaiki dengan satu teknik tertentu, misalnya dengan obat saja. Sehingga persepsi ini perlu disamakan gitu ya. Makanya mungkin buat teman-teman di YouTube saya lebih senang ya, karena biasanya teman-teman itu akan menonton dari awal sampai akhir. Jadi bisa mengetahui makna atau esensi dari video ini. Sedangkan kalau yang kita edukasi di TikTok, di Reels ya, atau di Short ya, potongan-potongan itu kadang-kadang nggak masuk esensinya, karena pengen dapat informasi cepat, terus kemudian dapat informasi yang lainnya, scrolling lagi, itu yang membuat kesulitan untuk mendapatkan informasi secara utuh ya. Dan saya berharap orang itu makin lama makin ngerti. Literasi kita harus ditingkatkan juga, jangan cuma nonton video, tapi juga perlu dengan juga membaca. Ini penting banget buat kita, membantu supaya kestabilan emosi kita, kestabilan fungsi sosial kita menjadi jauh lebih baik. Jadi jangan lupa teman-teman, kalau mengalami masalah kejiwaan, datanglah berobat segera ke psikiater terdekat di kota Anda. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Ingat selalu, mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga kita semua berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.